Setia walau berat. Refleksi pagi 2545. Timotius ditugasi Rasul Paulus untuk mengembalakan jemaat di Efesus. Dengan beredarnya ajaran sesat di sana, Rasul Paulus hendak meneguhkan Timotius seperti yang disampaikannya di 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara-saudara, Rasul Paulus sadar betul bahwa perjuangan untuk mengembalakan jemaat Efesus adalah perjuangan yang baik walaupun sangat berat. Timotius harus berjuang dengan iman dan hati nurani yang murni dan terus setia pada panggilan Tuhan. Saudara-saudara, adanya berbagai permasalahan di jemaat Efesus, terutama adanya ajaran sesat, bisa membuat Timotius yang masih muda itu menjadi kecil hati. Dorongan dan peneguhan dari mentor rohaninya, yaitu Rasul Paulus, tentulah sangat dibutuhkan. Timotius sebagai gembala jemaat haruslah terus memperjuangkan perjuangan yang baik di dalam sikap takut akan Tuhan. Seberapapun besar tantangan yang ada, pastilah Timotius akan mampu menghadapinya di dalam kekuatan yang diberikan Kristus, seperti yang telah diserukan Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walaupun berat, mari kita terus setia melayani Kristus. Jangan sampai kandas. Refleksi pagi 2546. Rasul Paulus mendorong Timotius yang melayani di jemaat Efesus untuk memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Apa yang terjadi bila seseorang menolak hati nuraninya yang murni? Mari dengar penjelasan di 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara-saudara, dengan adanya ajaran sesat yang merongrong jemaat Efesus waktu dulu, beberapa anggota jemaat rupanya ikut terseret untuk mengikuti ajaran yang tidak benar itu, sehingga seperti kapal yang kehilangan kendali, iman mereka akhirnya akan terhempas dan kandas. Orang percaya harus terus waspada dan tidak lengah. Saudara-saudara, peringatan Rasul Paulus untuk terus memperjuangkan iman dan hati nurani yang murni sangatlah penting untuk disimak oleh orang percaya. Berbagai daya tarik dunia dan ajaran-ajaran yang tidak benar pada masa kini akan terus mencoba menggempur iman dan hati nurani jemaat. Semuanya itu bisa menggerus iman kita sebagai orang percaya bila kita tidak berpegang teguh pada ajaran yang benar dari firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terus berjaga-jaga seperti seruan di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Marilah kita terus saling mengingatkan untuk tetap teguh dan setia. Tidak lengah. Refleksi pagi 2547.
Di jemaat Efesus waktu dulu, ada orang-orang yang kandas imannya karena percaya pada ajaran yang tidak benar. Rasul Paulus menunjukkan contoh siapa saja mereka di 1 Timotius 1 ayat 20. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara-saudara, kedua orang ini rupanya sudah cukup dikenal di jemaat Efesus dengan ajarannya yang tidak benar, sehingga Rasul Paulus mengendaki supaya mereka dijauhkan dari jemaat. Timotius sebagai gembala jemaat di Efesus tidaklah boleh ragu-ragu untuk mengucilkan pengajar sesat yang justru akan menghancurkan iman dari banyak orang percaya, dengan harapan supaya mereka menjadi jera dan bertobat. Saudara-saudara, di suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus kembali mendorong jemaat Efesus untuk menghindarkan diri dari para pengajar sesat seperti yang disampaikannya di 2 Timotius 2 ayat 16-18. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Seperti jemaat Efesus zaman dulu, jemaat masa kini pun haruslah terus waspada dengan pengajar sesat di jemaat. Janganlah kita lengah.